Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun arkanus salati sab'ata asyara. Faslun, fasal baru. Arkanus sholati, rukun sholat itu ada 17. Jadi rukun sholat itu ada 17. Sebenarnya kalau di beberapa kitab yang lain, rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Jadi kalau di sini 17. Nah, yang lain 13 itu tidak menjadikan tumaninah sebagai nomor khusus gitu. Jadi kan di antara rukun sholat itu ada beberapa gerakan yang wajib tumaninah. Ruku, sujud, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini 4 rukun yang harus ada tumaninah. Nah, ulama yang mengatakan rukun sholat 13, itu rukun sholat 13 itu tumaninahnya kagak ada nomornya. Jadi pas nyebutin ruku ya rukun yang ke-7 ruku itu rukun yang ke-5 ruku itu dan tumaninahnya gitu. Jadi ruku dan tumaninah satu nomor. Sedangkan kalau di kitab ini ruku satu nomor, tumakninah nomor yang berbeda. Jadi makanya ada 17 gitu. Jadi 17 atau 13 itu sama saja, perbedaannya hanya pada penomoran tumakninah. Ini rukun sholat. Nah, di pertemuan lalu kita belajar syarat sah sholat. Jadi kalau rukun sholat ini teknis yang wajib dilakukan di dalam sholat. Nah, dengan syarat itu punya kesamaan. Syarat dengan rukun sholat itu sama-sama harus dikerjakan. Itu persamaannya. Perbedaannya, syarat sholat itu adanya, dikerjakannya itu sepanjang waktu. Artinya sebelum takbiratul ihram sampai selesai salam, itu syarat sah sholat harus tetap ada. Gitu. Contoh, sebelum orang takbiratul ihram, syarat sah sholat itu kan suci dari hadas, bersih dari najis, menghadap kiblat, nutup aurat di waktunya, kan begitu. Nah, ini syarat ini kan harus ada sebelum dia takbiratul ihram, dia harus sudah suci daripada hadas kecil, hadas besar. Badan, pakaian, tempatnya harus bersih dari najis. Dianya nutup aurat, badannya menghadap kiblat, dan dia berdiri di waktu sholat yang memang sholat tersebut. Begitu, itu syarat. Jadi sebelum takbiratul ihram harus ada, nanti setelah takbiratul ihram syarat-syarat ini harus tetap ada sampai selesai sholat. Jadi ketika rakaat pertama ngadep kiblat, rakaat kedua nggak boleh belok, harus tetap ngadep kiblat juga, begitu. Kalau rakaat ketiganya belok, nggak ngadep kiblat, maka sholatnya tidak sah. Karena syarat sah sholat itu harus ada sebelum takbiratul ihram sampai selesai assalamualaikum. Itu syarat sah. Sedangkan rukun sholat ini teknis yang harus dikerjakan dalam ibadah sholat. Maka dia harus dikerjakan, tapi pengerjaannya cuma sekali aja. Jadi selesai mengerjakan rukun itu, maka pindah rukun yang selanjutnya. Jadi nggak terus-terusan. Contohnya rukun, misalnya rukun takbiratul ihram gitu. Rukun takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sekali aja, nanti setelah takbiratul ihram nggak usah terus-terusan takbir begitu. Ya, ini gambar saya bagus nggak? Suaranya atau gambarnya bagus ya? Bagus, Ustaz. Nah, di sini gambar saya ini pecah-pecah nih, mungkin karena kameranya lagi bermasalah. Tapi di situ bagus ya? Bagus, Ustaz. Oke. Jadi itu bedanya rukun sama syarat sah sholat gitu. Jadi syarat sah itu harus ada
Makanya dalam bahasa fikih yang lain tuh syarat itu adalah makana wastamar. Perkara yang harus ada wastamar dan keberadaannya harus terus-terusan ada. Sedangkan rukun makana wan koto. Rukun itu adalah perkara yang harus ada tapi keberadaannya tuh terputus. Gitu. Itu bedanya rukun dengan syarat sah. Persamaannya sama-sama harus dikerjakan, dia wajib, tapi syarat dengan rukun bedanya itu. Keberlangsungannya syarat jauh harus lebih lama dibanding rukun. Jadi rukun itu teknis ibadahnya. Faslun wa arkanu salati sab'ata asyar. Rukun salat itu ada 17. Al-awwalu yang pertama an-niyat, yaitu niat. Niat rukun pertama. Niat sudah kita bahas ya waktu kita bahas syarat rukun wudu. Di dalamnya ada niat. Niat itu qasdu syai'i muqtaronan bifi'lihi. Bahasa Indonesianya penyengajaan terhadap sesuatu dan penyengajaan itu dilakukan berbarengan dengan melakukan itu. Ribet kan. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Penyengajaan untuk sesuatu yang dilakukan berbarengan dengan pekerjaan itu. Kalau maknanya dalam sholat, penyengajaan untuk melakukan sholat dibarengi atau berbarengan dengan awal pekerjaan sholat. Awal pekerjaan sholat adalah takbiratul ihram. Maka niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram, begitu. Dan keinginan orang dari rumah ke masjid, dari kantor ke ruang sholat, dari satu tempat ke tempat lain untuk sholat, tidak bukan namanya niat, itu namanya azam. Azam sama niat berbeda. Azam itu ibadah tersendiri, ada pahalanya, tapi dia bukan bagian daripada ibadah yang diazamkan. Azam itu kepengenan kalau bahasa kita. Dan dia bukan bagian daripada ibadahnya. Maka ketika orang keluar rumah, menuju masjid untuk sholat, ditanya, mau kemana mas? Mau sholat. Keinginan mau sholat itu ibadah. Ada pahalanya. Tapi dia bukan sholat itu sendiri. Makanya antara azam dengan sholat, ada orang boleh melakukan hal-hal yang tidak ada hubungan dengan sholat. Sudah keluar rumah, pengen sholat, tapi belum sholat. Karena emang itu bukan bagian dari sholat. Maka dia masih boleh makan, boleh minum, boleh ngerokok, dia boleh ngobrol, dia boleh tidur, main HP, apapun boleh. Karena azam itu bukan ibadah yang diazamkan. Gitu. Jadi dia bukan, tapi azam tuh punya pahalanya sendiri, itu kepengenan yang disebut oleh Nabi Muhammad, siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan maka dia dapat satu pahala walaupun belum mengerjakan. Tapi kalau dia mengerjakan maka pahalanya 10 kali lipat bahkan sampai 700 dan tidak terhingga gitu. Nah, yang disebutkan satu pahala itu yaitu azam tuh. Makanya orang kalau keluar rumah pengen sholat itu tidak bisa dikatakan niat, karena niat itu bagian daripada ibadah dan dia tidak boleh terpisah dengan ibadahnya. Maka disyaratkan niat itu berbarengan. Ini konsep yang paling disepakati oleh mazhab Imam Syafi'i, bahwa ada kewajiban orang melakukan niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi niat itu kan tempatnya di hati. Nah, jadi dari 17 ini nih, 17 rukun sholat itu teman-teman ada dibagi 3. Pertama ada rukun qalbi, yang kedua ada rukun qauli, yang ketiga ada rukun fi'li. Pertama ada rukun qalbi, rukun yang sifatnya pekerjaan hati, yaitu niat. Gitu. Jadi niat itu pekerjaan hati. Yang kedua ada rukun qauli. Ada rukun yang sifatnya baca, ngomong, berucap. Kalau cuman mulutnya komat kamit kagak ada bacanya nggak sah. Harus dibaca. Namanya baca tuh keluar suaranya, ada huruf yang diperdengarkan. Itu rukun
qauli itu ada 5. Nanti kita bahas nih. Pertama, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, tahiyat akhir, shalawat di tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Ini 5, harus ngomong. Gitu. Nah, sisanya selain itu namanya rukun fi'li, rukun yang sifatnya gerakan. Tangan yang mengerjakan, badan yang mengerjakan, pantat yang mengerjakan, itu kaki yang mengerjakan. Gitu. Jadi dibagi 3. Nah, niat ini masuknya dalam kategori rukun qalbi. Rukun yang dilakukan oleh hati. Jadi hatinya menyengaja. Kapan itu dilakukan? Teknis yang dibenarkan, bukan teknis yang dibenarkan, teknis yang disepakati oleh mazhab Imam Syafi'i, niat itu tidak boleh terpisah dengan ibadahnya supaya membedakan niat dengan azam. Azam boleh nisan, niat nggak boleh. Nah, maka niat itu dikerjakan awal pertama kali takbiratul ihram. Jadi ketika dia takbir, Allah. Nah, ketika Allah itu antara alif sama ro, alif sama ro itu a-nya alifnya Allah, ro-nya bar, Allahu Akbar. Antara alif sama ro itu harus ada niat di antara waktu itu di dalam hatinya. Allah. Apa yang dihadirkan dalam hati diniatkan? 3 item. Ini tulis teman-teman. Pertama, pekerjaan sholatnya, jenis sholatnya, hukum sholatnya. Pekerjaan sholatnya, jenis sholatnya, hukum sholatnya. Gitu. Jadi ketika takbir Allah di dalam hati, dia mengucapkan nih ucapan dalam hati, seniat sholat zohor fardu, udah beres itu 3. Sholat jenisnya zohor, hukumnya fardu. Gitu. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh banyak guru-guru kita sebelumnya dengan kalimat usolli itu adalah lafadz niat yang paling afdol, paling utama, dan itu sesuai dengan apa namanya fungsi daripada niat itu sendiri. Tapi bagi kebanyakan orang kota, apalagi teman-teman di sini begitu ya, dan juga banyak orang lain di luar kita semua yang pemahaman bahasa Arabnya belum cukup baik begitu, kalau disuruh hafalin usul itu jadi nggak sholat karena kelamaan, panjang dan susah ngapalnya. Maka minimal ketika takbiratul ihram itu hatinya mengucapkan saya niat sholat zohor fardu, beres urusan. Kalau dia sendiri, kalau dia berjamaah tambahin 1 lagi jadi 4 item, saya niat sholat zohor fardu imaman apa makmuman, tentuin gitu ketika niat. Itu hukum niat, yaitu tempatnya di dalam hati, waktunya ketika takbiratul ihram. Nah, yang jadi masalah bentuk niat seperti ini sulit, susah. Pertama, banyak orang yang tidak bisa menyesuaikan hati dan mulut. Kan ya, ketika takbiratul ihram, mulutnya Allah, hatinya mengucap yang lain itu agak sulit bagi sebahagian orang, mungkin banyak orang begitu. Maka itu sebahagian ulama Syafi'i membolehkan orang menuntun hatinya sebelum takbiratul ihram sebagainya. Jadi sebelum takbiratul ihram dia tuntun hatinya. Jadi bagaimana menuntun hati? Ya tuntun hati dengan ucapan. Mulutnya mengucap, hatinya mengikuti. Itu yang kemudian diucapkan oleh kebanyakan orang kita Indonesia, kebanyakan sebelum takbiratul ihram dia usolli. Nah, apa yang disebutkan usolli fardhu itu sebenarnya bukan niat. Karena niat yang di sini hatikan itu merusak sholat. Enggak merusak sholat. Karena sholatnya belum mulai. Mulai sholat itu takbir. Allah itu mulai sholat. Sedangkan kalimat yang disebut di fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu sebelum takbir, yaitu yang menuntun hati agar hati bisa menggambarkan niat sholat itu. Begitu. Ini pengecualian dari banyak ulama bagi orang-orang yang sulit untuk menyesuaikan takbir dengan niat. Maka orang kayak gini dibolehkan sebelum takbir dia niat. Ya niat juga susah Ustaz, kudu dituntun, maka mulutnya ngomong.
Karena belum ada takbir, maka boleh orang ngomong. Kan yang namanya sholat itu mulainya takbir. Habis takbir nggak boleh ngapa-ngapain kecuali sholat. Maka jangankan niat, jangankan ngomong usolli. Orang sebelum takbiratul ihram nyanyi Indonesia Raya juga boleh. Kan begitu. Dia nelpon temennya boleh. Dia ngobrol sama sampingnya boleh. Yang kayak gitu-gitu boleh, maka lebih boleh lagi kalau ini untuk urusan kemaslahatan sholat dia. Gitu, niat. Makanya ulama Syafi'i melafalkan niat sebelum takbir bagi orang seperti ini hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya sunnah. Baik bagi dia itu seperti itu. Karena jika tidak dituntun dengan hati, tidak dituntun dengan mulut, dia nggak niat. Begitu. Karena niat adalah bagian daripada ibadah. Nabi Muhammad yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu amal ibadah kalian binniyat itu terikat dengan niat. Maka amal dengan niat satu ikatan. Amal tanpa niat nggak disebut amal. Begitu. Niat doang kagak amal, namanya bukan niat, namanya azam. Begitu. Maka niat itu bagian dari amal. Makanya dia masuk dalam kategori rukun sholat supaya tidak terpisah. Dan ini yang sering tidak mungkin diabaikan, bukan diabaikan, dianggap masalah yang tidak serius oleh kebanyakan orang. Jadi mengatakan orang kalau udah keluar sholat, udah keluar rumah mau sholat kan udah niat. Itu. Jadi mudah-mudahan dari awal ada rekamannya tuh bisa ngulang. Saya ngulangi lagi agak repot tuh. Ini jawabannya untuk orang yang ngomong kayak gini yang tadi tuh. Yang tadi udah panjang tadi. Begitu. Jadi ini rukun yang pertama adalah niat. Dan niat tempatnya di dalam hati. Begitu. Wah, kemudian asani yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu takbir ihram. Takbir ihram itu artinya pengharaman. Takbir ini diucapkan sebagai bentuk pengharaman orang tersebut terhadap segala sesuatu di luar sholat. Artinya tidak boleh lagi melakukan apapun kecuali ibadah sholat. Namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala hal kecuali sholat. Begitu. Namanya takbiratul ihram. Dan kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar. Walaupun beberapa ulama membolehkan ditambahkan sifat Allah yang lain, Allahul Jalilul Akbar, Allahur Rahmanul Akbar. Tapi itu tidak baik, bukan berarti nggak boleh. Yang paling baik itu ya cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allahnya tidak boleh panjang melebihi 7. Satu huruf itu maksudnya satu mat. Satu mat itu 2 harokat. Kalau dikatakan 7 huruf berarti 7 harokat. 7 harokat itu berarti 14 ketukan. Jadi Allahnya itu tidak boleh lebih dari 14 ketukan. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita dulu belajar tajwid, ada kan hukum mat. Mat itu dipanjangkan. Dipanjangan itu 2 kali ketukan. Mat tabi'i. Ya kan? Maliki yaumiddin gitu. Huruf yang tidak ada matnya cukup 1 kali ketukan. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi 1 kali 1 ketukan, 2 kali ketukan itu untuk 1 mat. 1 mat. Kalau 7 huruf 7 mat 7 mat itu 7 huruf berarti 14 kali ketukan. Allahnya enggak boleh lebih dari 14 kali ketukan. Allahu Akbar. Nah, penting juga bagi teman-teman bahwa Allahu Akbar ini rukun ucapan, rukun qauli. Maka karena ini rukun qauli, dia harus ngomong. Ada orang yang takbir dalam hati, sholatnya nggak sah. Karena takbir ini hukumnya rukun. Karena rukun maka harus ngomong. Karena ngomong maka harus bersuara. Maka kalau cuman qomat kamit doang mulutnya nggak ada suara, nggak sah gitu. Dan ini
informasi bahwa yang rukun itu ngomong takbirnya. Ngangkat tangan ketika takbir bukan rukun sholat. Dia sunnah sholat. Artinya kalau ada orang memulai sholat dengan Allahu Akbar tanpa sholat sah, cuman meninggalkan keutamaan. Utamanya ngangkat tangan gitu. Jadi kalau nggak ngangkat tangan ya nggak apa-apa karena ngangkat tangan bukan rukun. Karena ngangkat tangan bukan rukun sholat, maka tidak perlu memperdebatkan terlalu panjang sampai mana tangan kita diangkat gitu. Toh ini sunnah sholat. Tidak ngangkat tangan pun sholatnya sah. Mau ngangkat sampai kupingnya silahkan, ngangkat sampai dada pun boleh. Yang penting yang diangkat tangan sendiri gitu. Soalnya kalau yang diangkat tangan orang lain jadi nggak sholat. Gitu. Dan kalau mengikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami atau guru-guru kita kebanyakan dalam mazhab Syafi'i, telinga gitu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan gimana, bukan hadis Nabi, riwayat dari sahabat yang lihat sholatnya Nabi Muhammad tuh kalau sholat kata beliau mengangkat tangannya hatta yuhazi ibhamahu syahmatai udunaihi, sampai jempolnya itu bersejajar dengan daun telinganya. Itu riwayat yang dikuatkan oleh mazhab Imam Syafi'i karenanya sunnahnya ngangkat tangan sampai kuping gitu. Itu rukun yang kedua, takbiratul ihram. As-salisu rukun al-qiyamu alal qadiri fil fardi, yaitu berdiri. Nah, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Kenapa berdiri masuk rukun? Kenapa enggak syarat? Tadi kita bilang berdiri itu syarat. Rukun itu ada tapi tidak terus-terusan. Sedangkan syarat itu harus ada sepanjang sholat. Berdiri masuk dalam kategori rukun untuk memberikan keringanan bagi yang mungkin tiba-tiba di tengah sholat dapat sakit, kena luka sehingga dia tidak lagi mampu berdiri. Kalau kita katakan ini berdiri rukun syarat sholat, maka hilangnya atau posisi dia sholatnya batal karena kita masukin dia di dalam syarat sholat. Tapi kita masukin di dalam rukun sholat bukan syarat sah. Artinya kalaupun di tengah sholat dia sakit, orang boleh sholatnya duduk tiba-tiba. Artinya yang namanya sholat duduk itu tidak mesti dari awal. Di awal sholat dia berdiri, kemudian tengah-tengah duduk nggak ada masalah. Gitu. Karena ini rukun gitu. Rukun sholat yang diharuskan bagi yang mampu. Maka kalau orang kagak mampu ya nggak apa-apa, nggak duduk, nggak berdiri. Jadi ini adalah rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Artinya bagi yang tidak mampu boleh duduk. Kalau dia nggak bisa berdiri dia duduk. Kalau dia nggak bisa duduk maka miring, berbaring miring. Kalau nggak bisa miring berarti terlentang begitu. Itu teknisnya. Nah, bagi orang yang sholatnya duduk, kalau di atas kursi nggak ada masalah. Tapi kalau duduknya di atas tanah, bentuk yang itu duduk sesuai dengan tasyahud awal, yaitu kaki kiri dijadikan tempat duduk bagi pantatnya. Kalau nggak bisa kayak tahiyat awal, kayak tahiyat akhir. Yang kedua, nggak bisa kayak tahiyat awal, berarti kayak tahiyat akhir. Pantatnya langsung duduk di atas. Nah, kalau nggak bisa duduk tahiyat akhir, maka yang ketiga, duduknya bersila. Kayak orang Indonesia, duduk sila begitu. Kalau tidak bisa bersila, maka duduk sebagaimana dia suka, yang memang sesuai dengan kenyamanannya, yang penting dadanya ngadep kiblat. Duduk bagaimanapun dia bisa, yang penting dadanya ngadep kiblat gitu. Dan ini bagi yang mampu di sholat fardu. Maka kalau ada orang bisa berdiri tapi dia duduk tapi sholatnya sunnah nggak ada masalah. Jadi rukun berdiri ini khusus untuk sholat fardu, bukan sholat sunnah.
Jadi kalau sholat sunnah boleh duduk. Jadi setelah sholat fardu kemudian dia sholat ba'diyah, ba'diyahnya duduk tak ada masalah. Jadi rukun berdiri ini bagi yang mampu pada sholat fardu saja. Sholat sunnah boleh duduk walaupun dia bisa berdiri. Gitu. Kemudian rukun yang keempat kita lanjutkan qiraatul Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i surat Al-Fatihah ini adalah bacaan yang harus dibaca ngomong. Dan ini tanpa terkecuali untuk semua jenis sholat. Baik sholat sunnah atau sholat fardu, baik sholat sendiri atau berjamaah, baik jadi imam atau makmum. Baik dia orang makmum muafiq atau dia makmum masbuk, dia wajib baca Al-Fatihah. Cuman memang ada keringanan bagi yang makmum, bagi yang masbuk baca surat Al-Fatihah tidak mesti lengkap. Sebisa dia mendapati imam dia baca Al-Fatihah, tapi kalau nggak bisa artinya kalau baru baca alhamdulillah imam udah ruku ikut ruku. Bagi makmum masbuk. Saya kira cukup ya sampai rukun keempat, nanti insya Allah rukun kelima dan seterusnya kita lanjut di minggu yang akan datang. Begitu. Saya kira 1-4 ini juga cukup dan mungkin agar kajian kita lebih berkembang dan juga lebih menyeluruh, saya persilahkan untuk Mas Aulia untuk buka sesi tanya jawab sekaligus diskusi. Jadi 4 rukun ini mudah-mudahan cukup. Begitu ntar insya Allah kita lanjut di minggu yang akan datang. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau belum ada, mumpung saya lagi jadi MC nih Ustaz. Ya. 3 pertanyaan nih Ustaz. Silahkan. Pertama, tadi mengenai niat. Gimana kalau kita masbuk sama orang yang niatnya makmum? Kan suka ada tuh Ustaz, orang makmum terus kita masbuk sama dia. Terus yang kedua, makmum masbuk tuh maksudnya gimana? Jadi kita dia masbuk, dia berdiri kepada makmum gitu. Kita baru datang gitu. Baru datang, iya. Ada orang yang tadinya juga makmum, masih nambah rakaat. Kita bermakmum sama dia, kan suka banyak begitu Ustaz. Enggak coba di ini dulu. Kan ada gini ya, ada orang yang sama-sama berdiri ketika imam salam nih. Ya kan berdiri. Kemudian di antara mereka tuh ada yang maju sebagai imam gitu. Ini yang pertama, atau yang maksud antum tuh kita datang, jadi imam pertama udah assalamualaikum, ada yang berdiri lalu kita datang. Kita datang tuh jadi makmum, untuk yang baru berdiri nih, yang habis salam imam gitu. Iya, maksudnya yang kedua itu Ustaz. Berarti yang kedua, oke. Iya. Langsung terus jawab apa nunggu? Boleh Ustaz, langsung jawab. Jadi tidak ada masalah bermakmum kepada makmum masbuk yang selesai dari imamnya, selama dia memang sudah terpisah dari imamnya. Yang belum boleh tuh kalau dia belum terpisah dari imamnya. Maka ketika imam sudah assalamualaikum kemudian dia berdiri begitu, maka kita boleh ngikut. Nah, tapi kan dia niatnya makmum Ustaz. Kita niatnya makmum ya, kita kan emang dari alam, tapi kan dia niatnya makmum kok jadi imam. Nggak ada masalah. Karena kewajiban untuk meniatkan diri sebagai makmum itu kewajiban makmum. Imam tidak punya kewajiban berniat jadi imam. Artinya kalau ada imam niatnya niat sholat sendiri lalu diikuti oleh banyak orang, dua-duanya sah. Imamnya sah, makmumnya juga sah. Cuman si imam ini kagak dapat pahala jamaah gitu. Yang wajib niat sebagai makmuman gitu adalah makmumnya gitu. Jadi kita yang harus niat sebagai makmum, sedangkan si imam nggak niat jadi imam juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada masalah menjadi makmum dari orang yang berdiri dari imam sebelumnya gitu. Yang penting kitanya makmumnya itu niatnya sebagai makmum ketika mengikuti orang tersebut. Begitu kira-kira Mas Audi. Berarti termasuk lagi ada orang sendirian terus sholat sendirian terus kita tepok, kita bermakmum di belakangnya gitu juga boleh ya Ustaz?
itu juga nggak ada masalah. Nah, yang jadi problem itu beberapa orang mempermasalahkan niat ininya, apa namanya, si orang ini nggak tahu dia ini lagi sholat sunnah apa sholat fardu, kan begitu. Sedangkan kita mau sholat fardu, kita nggak tahu nih orang sholat sunnah apa sholat fardu. Itu juga nggak ada masalah. Jadi dalam sholat berjamaah tidak disyaratkan imam sama makmum niatnya sama, tidak disyaratkan. Makmum sholat fardu imam sunnah boleh, imam sholat fardu makmum sholat sunnah nggak ada masalah. Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum itu tidak masalah. Sholat berjamaahnya tetap sah. Karena syarat berjamaah yang diwajibkan itu adalah syarat ngikutin. Yang dimaksud mengikuti itu adalah mengikuti gerakan zahir. Gerakan imamnya ruku ikut ruku. Itu yang dimaksud ngikutin. Sedangkan niat itu tidak diwajibkan sama gitu. Jadi yang penting tuh ngikutin gerakan. Imamnya ruku ya ruku, imam sujud ya sujud begitu. Oke? Syukran Ustaz. Kemudian ada Citra dulu nih yang udah raise hand. Ya. Izin nanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh dua ya, Ustaz, tentang membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, ini kan hukumnya tadi kalau nggak salah rukunnya kan rukun qauli. Jadi baik kita jadi makmum maupun imam harus memastikan itu selesai kecuali masbuk. Yang belum ditanyakan, kalau kita jadi makmum di sholat yang jahar, di mana imam membaca Al-Fatihah secara jelas, itu kita bacanya kapan nih, Ustaz? Berbarengan dengan imam atau setelahnya? Ya. Lalu yang kedua, ketika yang menjadi imam, kalau tadi kan yang menjadi makmum, kalau yang menjadi imam dalam sholat yang sir justru, itu apakah dia mesti punya kewajiban untuk memastikan makmumnya selesai membaca Al-Fatihah juga, kalau nggak masbuk nih makmumnya ceritanya. Gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau imamnya, kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kapan kita makmum wajib baca Al-Fatihah? Wajib baca Al-Fatihah, sebenarnya kewajiban baca Al-Fatihah itu sepanjang berdiri. Baik imam lagi baca Al-Fatihah atau setelah imam baca Al-Fatihah gitu. Tapi kan ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau lagi dibacain Al-Qur'an maka dengerin. Maka ketika imam baca Al-Fatihah begitu, makmum ada tuntutan dari ayat untuk mendengarkan dulu bacaan imam. Maka setelah imam baca surat Al-Fatihah, barulah si makmum baca Al-Fatihah. Maka itu perlu ada pengertian dari imam. Setelah dia baca surat Al-Fatihah, imam ada anjuran bagi dirinya untuk diam sejenak sekitar 3, 4, 5 detik untuk memberikan jeda agar makmum baca surat Al-Fatihah. Ini teknis yang diajarkan oleh mazhab Imam Syafi'i karena makmum wajib baca. Kalau imam tidak memberikan jeda, maka bacalah seiring imam baca surat gitu. Karena dalam hal ini ada dua kewajiban yang bertabrakan. Pertama, kewajiban baca Al-Fatihah, kedua kewajiban mendengar. Ketika dua kewajiban bertabrakan, maka harus didahulukan yang lebih prioritas. Artinya tinggalkan yang keburukannya lebih rendah. Kalau orang meninggalkan dengerin, artinya dia kagak dengerin gitu, maka dia ganti jadi baca Al-Fatihah, sholatnya selamat. Tapi kalau dia malah dengerin, nggak baca Al-Fatihah, sholatnya setidaknya rokaat itu nggak jadi satu rokaat. Maka yang paling rendah keburukannya adalah tetap baca walaupun kagak dengerin begitu. Nah, kalau memang juga sekiranya imam bacaan suratnya lebih pendek, artinya kita tahu nih, imam punya karakter habis Fatihah bacanya surat pendek yang mungkin kita nggak bisa. Maka kalau sudah tahu seperti itu, makmum bacanya bareng sama imam ketika surat Al-Fatihah imam.
bareng sama imam ketika imam baca Al-Fatihah, itu bareng gitu. Ini madhab Imam Syafi'i seperti ini. Tapi kan madhab yang lain, katakanlah madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, itu melarang makmum untuk baca ketika dalam sholat jahriyah. Karena imamnya mengeraskan bacaan, maka makmum nggak perlu baca. Itu Hambali begitu. Tapi kalau Syafi'i nggak. Dalam setiap sholat wajib baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada dalam sholat jahriyah atau siriyah imam itu punya anjuran untuk setidaknya memastikan bahwa makmum baca. Artinya diamnya dia atau ketika dia baca, kebacanya dalam dalam senyap, artinya tidak dikeraskan, itu kan juga jadi kesempatan bagi makmum sebenarnya. Artinya kalau dalam sholat zuhur bacanya dia Al-Fatihah yang tidak dikeraskan, itu jadi di waktu buat si makmum baca. Artinya nggak perlu ngasih waktu lagi. Toh memang dia tidak dikeraskan, maka karena tidak dikeraskan tidak perlu ada yang didengar oleh makmum, karena tidak perlu ada yang dengar ya makmum baca begitu. Jadi kalau sholat siriyah bacanya imam surat Al-Fatihah itu sudah jadi waktu bagi si makmum untuk baca surat Al-Fatihah juga. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan cukup. Syukran, Ustaz. Kurang Mbak Citra. Ada Mas Hendy, silakan Mas. Terima kasih Mas Olo. Halo Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, waktu itu pernah sholat masbuk nih saya, terus datang lagi berempat, pokoknya kita masbuk berempat ya Ustadz. Masbuknya bareng, habis itu selesai imamnya salam, kan kita bangkit tuh. Iya. Terus mereka kan bertiga segeng kayaknya ya. Terus salah satunya maju Ustaz jadi imam. Terus yang lain membentuk formasi jadi makmum lagi gitu. Saya bingung deh harus ngapain ya saya. Apakah bisa mengangkat imam yang tadinya makmum bareng atau gimana Ustaz? Iya. Itu yang juga saya pernah lihat di beberapa masjid dalam waktu sholat berjamaah pernah dapat gitu. Cuman sampai sekarang itu saya nggak pernah nemu ada penjelasan tentang model berjamaah yang begitu. Bahwa makmum ketika makmum masbuknya kemudian imam salam dia berdiri, lalu kemudian di antara orang-orang berdiri itu ada yang maju jadi imam. Saya belum pernah dapat itu ada teknis yang seperti itu. Karena salamnya imam itu sudah memutuskan sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah sudah putus, ya mereka sholat meneruskan sendiri-sendiri. Tidak ada hal yang membuat mereka terikat untuk saling mengikuti satu sama lain, kagak ada. Begitu. Bahkan ada fatwa dari Dewan Hizbah Persis. Kita punya bukunya tuh, fatwa Dewan Hizbah Persis tuh. Itu mereka justru mengatakan praktek seperti itu tuh praktek bid'ah itu. Itu di fatwa Dewan Hizbah gitu. Saya belum nemu tuh di fatwa Nahdiyin, di fatwa Muhammadiyah. Iya, saya nggak tahu gitu ya, bukan nggak ada, saya nggak tahu. Tapi yang saya baca tuh di fatwa dan Hizbah. Jadi secara pribadi saya nggak pernah nemu ada keterangan seperti itu. Makanya untuk menghukuminya juga sulit. Tapi kalau fatwa dari ormas ya saya nemu dari Dewan Hizbah Persis mengatakan itu justru sesuatu yang bid'ah. Makanya karena tidak ada referensi untuk menghukumi itu, bagi saya setelah Assalamualaikum imam, ya orang sholatnya sendiri-sendiri. Adapun kalau ada orang yang maju, misalnya nih kita jadi makmum, masbuk, ketika berdiri, kemudian tiba-tiba ada satu orang yang bervolunteer dia maju. Ya udah itu urusan dia aja sendiri gitu. Kita mah nggak usah ngikut. Itu urusan dia sendiri gitu. Oke? Ya, Ustaz satu lagi boleh nggak? Mas Allah satu lagi boleh nggak? Silakan Mas. Punya ruangan. Orang tua saya kan kalau sholat itu udah nggak kuat untuk sujud Ustaz. Tapi kalau jalan masih kuat, alhamdulillah. Nah, karena berdiri takbiratul ihram termasuk rukun, saat takbiratul ihramnya dia harus diri dulu terus baru duduk atau bisa langsung dari duduk terus takbiratul ihram Ustaz? Boleh, nggak ada masalah dia langsung duduk karena dia termasuk orang yang punya uzur.
yang berdiri lama itu membuatnya sakit, maka dari awal dia duduk nggak ada masalah. Tapi kalau dia kombinasi, artinya berdiri dulu, kemudian setelah kira-kira dia ngerasain sakit, dia duduk juga nggak ada masalah. Tapi orang seperti ini kan apa istilahnya sudah diketahui bahwa memang tidak bisa berdiri lama, begitu. Maka sejak awal sholatnya dalam keadaan duduk ya nggak ada masalah. Siap, Ustadz. Terima kasih. Oke. Sangat jelas. Mas Allah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah barakatuh. Ini ada lagi yang mau bertanya? Masalah rukun-rukun sholat. Kalau nggak ada, Ana mau nanya nih, Ustadz. Ya, Aku juga sering lihat orang sering ngulang-ulang takbiratul ihramnya itu hukumnya gimana ya, Ustadz ya? Iya, itu was-was itu sebenarnya. Jadi kebanyakan masalahnya orang yang sering mengulang takbir itu dia bermasalah pada niatnya. Itu yang tadi disebut oleh banyak ulama, bahwa konsep kebanyakan ulama Syafi'i yang mengharuskan niat berbarengan dengan takbir itu menyulitkan bagi banyak orang. Salah satu dampaknya itu. Jadi orang selalu mengulang takbir karena ketika takbir menghadirkan niat itu gak dapat. Allah. Dia berusaha nih, mulutnya Allah, hatinya berusaha, nggak dapat. Allah. Allah, begitu. Nah, maka apa istilahnya teknis harus membarengi niat ketika takbiratul ihram itu kan dikritik juga oleh ulama Syafi'i sendiri. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit termasuk tokoh utama kitab-kitab Syafi'i namanya Imam Al-Juwaini itu mengkritik pendapat ini. Makanya bagi Imam Al-Juwaini tidak ada masalah tidak membarengkan niat, yang penting tidak berjeda. Jadi dia niatnya sebelum takbiratul ihram dengan catatan tidak ada jeda. Jadi ketika sebelum takbir dia usolli fardhu zuhri, atau dia niat dalam hati saya niat sholat fardhu zuhur makmuman langsung Allah akbar gitu. Itu polemik bagi kebanyakan orang yang mungkin tidak melihat adanya toleransi. Karena memang di kitab-kitab kita ini terbatas nih informasi soal ini, bahwa menganggap bahwa memang niat harus berbarengan dengan takbir gitu. Akhirnya bagi orang yang sulit ya begitu. Jadi ngulang-ulang takbiratul ihram. Untungnya bukan imam yang kayak gitu. Makanya pendapat ini ya memang ini pendapat level tertinggi dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak ada masalah mengambil pendapat yang lebih rendah kekuatannya sebagai bentuk maslahat. Bagi kebanyakan orang, model takbir sambil niat ini sulit begitu. Maka cukuplah niat sebelum takbir dengan catatan tidak dijeda dengan hal apapun. Jadi setelah niat dia langsung takbiratul ihram. Begitu. Mudah-mudahan cukup paham. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ya, gimana nih? Ada lagi yang masih mau bertanya? Kita masih ada waktu ya, Ustaz ya? Masih. Boleh nanya lagi nggak, Ustaz? Kalau nggak ada yang nanya. Masih terkait membaca Al-Fatihah, Ustaz. Kan ya. Yang disebut membaca ini harus sebaik apa ya, Ustaz? Maksudnya apakah harus dengan tajwid yang baik atau makhrajul huruf yang baik? Karena kaitannya dengan ketika kita ternyata pas sholat berimam gitu, ternyata imamnya bacaannya tuh kurang gitu. Apakah itu mengganggu pahala kita dalam ibadah sholat itu atau seperti apa, Ustaz? Atau sah atau enggak ininya sholatnya kalau imamnya bacaannya kita tahu tuh kurang sempurna Al-Fatihah. Jadi di dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya lahan. Lahan itu kekeliruan atau kesalahan dalam bacaan. Nah, lahan itu ada dua jenisnya. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali
kesalahan didefinisikan oleh ulama tajwid itu kesalahan yang diketahui bukan cuma oleh orang pintar, tapi orang bodoh pun tahu itu salah. Itu namanya kesalahan besar. Seperti mengganti huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Itu al-lahnul jali. Kesalahan jali itu kesalahan yang diketahui oleh orang pintar dan orang awamnya. Kalau yang terjadi pada Al-Fatihah adalah kesalahan jali, maka Al-Fatihahnya batal, sholatnya juga batal. Kalau yang terjadi al-lahnul jali. Tapi kalau yang terjadi al-lahnul khafi, kesalahan khafi itu kesalahan yang khafi itu kan tipis-tipis, tidak terlihat. Artinya kesalahan kecil. Al-lahnul khafi itu didefinisikan oleh ulama kebalikan dari al-lahnul jali. Kesalahan yang diketahui hanya oleh orang pinternya saja. Itu lahnul khafi namanya. Seperti matnya kurang panjang, shinnya kurang tebal, roknya yang harus baca tipis dibaca tarkik misalnya. Itu kan kesalahan yang awam nggak ngerti itu. Yang ngerti itu cuma orang pintar. Nah, kesalahan yang terjadi pada Al-Fatihah tapi kesalahan khafi itu tidak membatalkan sholat, tapi jelas mengurangi pahala si pembacanya, begitu. Tapi sholatnya nggak ada masalah, begitu. Nah, kalau surat setelah Al-Fatihah, jali apa khafi nggak ada masalah. Salahnya salah jali, nggak ada masalah itu dalam arti tidak bermasalah dengan sholatnya, tapi yang bacanya dosa, kan gitu. Kalau dia tahu itu salah sengaja itu dosa. Jadi itu soal Al-Fatihah. Dan saya melihat di kebanyakan Muslim, kalau soal Al-Fatihah sih aman-aman semua sih. Menurut saya begitu ya. Kalau soal Al-Fatihah insya Allah aman semua. Kalaupun ada kesalahan itu kesalahan yang tipis-tipis yang khafi gitu. Walaupun memang ada juga sih orang yang fatal itu jali salahnya. Jadi alhamdulillah. Tapi itu tidak terjadi di kota-kota yang masyarakatnya well educated, kalau kata anak Jaksel kan itu kayak Jakarta gini kan, itu nggak ada lah imam yang bacanya tuh fatal. Oke. Ya, syukuran Ustaz. Ini ada pertanyaan satu nih di chat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, kalau kita akhwat niat untuk menjadi makmum dari ikhwan yang sedang sholat jamaah, tapi ada akhwat lain di sebelah kita yang udah sholat sendiri. Apakah lebih baik kita lanjutkan niat jadi makmum, tapi ada shaf yang terputus karena di sebelah kita ada orang sholat sendiri, atau kita rubah niat kita jadi sholat sendiri juga? Kata Nabi Muhammad, sholat seorang dengan seorang itu lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat dua orang dengan seorang, bertiga maksudnya, itu lebih baik daripada sholat seorang dengan seorang. Sholat tiga orang dengan seorang, makmumnya 4, jadi 4 orang itu lebih baik. Jadi makin banyak jumlah jamaah, makin baik pahalanya. Jadi kalau ada kesempatan berjamaah, sholat berjamaah, terputusnya shaf itu tidak membuat berjamaah batal. Itu juga bukan syarat berjamaah. Artinya berjamaah sholat shafnya belentang-belentong tuh sholat berjamaah tetap sah berjamaah. Itu memang kesempurnaan pahala berjamaah, tapi pahala berjamaahnya tidak batal. Maka kalau memang punya kesempatan berjamaah, sholat berjamaah, begitu. Jangankan terputus shaf, orang imam sama makmum beda 100 meter itu masih sah selama masih di dalam ruangan sholat yang sama, begitu. Jadi cari kesempatan di mana kita bisa menambah pahala lebih banyak lagi. Oke? Ustaz. Ada lagi? Ada lagi nih Ustaz dari chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila kondisi sakit tidak bisa bangun menggunakan pampers dan sudah sepuh, apakah sah apabila pampersnya tidak dalam keadaan bersih? Nggak ada pampers yang bersih. Justru pampers itu fungsinya untuk menampung kotoran. Yang nggak ada masalah bagi, artinya orang yang seperti ini nih, orang yang sepuh begitu, orang yang sudah uzur,
memang memakai pampers karena memang buang airnya tidak terjaga. Dalam kondisi seperti itu kondisi orang-orang khusus, maka sholatnya memang benar pakai pampers. Yaitu pampersnya kena kencing. Emang nggak apa-apa, emang pampers fungsinya buat itu, biar kencingnya tuh nggak kemana-mana. Gitu. Jadi nggak apa-apa, cuman syaratnya orang seperti ini nih, wudunya tidak boleh disimpan. Artinya wudunya hanya ketika waktu sholat datang. Dan setelah wudhu langsung sholat. Tidak boleh ada kerjaan lain. Habis wudhu langsung sholat. Setelah sholat wudhunya batal. Selesai sudah wudhunya karena dia termasuk orang khusus. Yaitu orang yang hadasnya tidak terjaga. Jadi dipasang pampersnya dulu, begitu artinya badan yang lain bersih, pakainya bersih, kemudian pakai pampers, begitu. Setelah pakai pampers dia kencing nggak ada masalah. Setelah itu dia wudhu. Habis wudhu langsung sholat dan pastikan sudah masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu nggak boleh wudhu. Wudhunya dan wudhunya itu niatnya listibahati sholat. Niat wudhunya, jadi ketika wudhu itu saya niat wudhu untuk boleh sholat. Bukan untuk mengangkat hadas. Karena orang ini hadasnya nggak pernah terangkat. Karena hadasnya memang tidak terjaga. Gitu. Wudhunya niatnya wudhu, niatnya untuk boleh sholat. Setelah itu dia sholat, setelah selesai otomatis wudhunya batal. Itu juga termasuk bagi perempuan-perempuan yang darahnya terus-terusan keluar. Jadi pakai pembalut. Walaupun kalau di kitab-kitab aslinya tuh bukan pakai pembalut, tapi disumpel. Jadi kemaluan laki, kemaluan perempuannya disumpel. Nah, cuman kan nyumpel itu kan kata dokter sekarang berbahaya. Nah, maka tinggalkan itu yang berbahaya, cukup pakai pampers, yang penting kotorannya tidak melebar ke anggota tubuh yang lain. Gitu. Oke. Ini berarti tambahan nih, nyambung. Suka ada anak saya gitu ya, lagi sholat minta gendong. Berarti nggak apa-apa juga ya kita sambil gendong dia pakai pampersnya. Iya, kan begini masalahnya ya. Kalau ada syarat sah sholat itu kan tidak boleh membawa najis gitu. Nah, bagi bayi kata ulama dibedakan antara dua, antara bayi yang seluruh gerakan antara orang yang menggendong, gimana sih bahasanya? Yang bayi itu bergerak dengan gerakan dirinya, dengan bayi yang bergerak tidak dengan gerakan dirinya. Bayi yang bergerak dengan gerakan dirinya maksudnya digendong tuh diikat. Jadi dalam keadaan apapun bayinya nempel terus. Itu bergerak dengan gerakan dirinya. Kalau dia bergerak dengan gerakan dirinya, maka bayi seperti badan dia. Kalau ada najisnya, sholatnya batal. Gitu. Tapi ada bayi yang bergerak tidak dengan gerakan dirinya, ya dia sih digendong, cuman pas ruku dilepas. Nah, itu beda. Berarti itu badan yang terpisah. Karena badan yang terpisah, maka kalau mungkin memang ada najisnya itu tidak ada masalah. Karena dia badan yang terpisah. Tapi kalau bayinya digendong terus-terusan, artinya diikat begitu, itu seperti satu badan. Maka adanya najis di anak tersebut, itu membuat badan dia juga menjadi tidak sah untuk melaksanakan sholat. Begitu, Mas Olo. Ya, syukran, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya? Di luar topik nggak apa-apa ya, Ustaz ya? Kalau ada pertanyaan lain-lain. Mas Olo, Ustadz mau nanya satu aja lagi, suka penasaran. Ustadz, kadang-kadang orang habis sholat itu, nggak lupa nih saya udah pernah nanya atau belum ya, habis sholat itu, habis salam, mereka sebelum bangkit mereka sujud lagi, Ustadz. Itu apa hukumnya ya? Kalau mereka bilangnya gitu, Ustadz. Apa hukumnya, Ustadz? Kalau dikatakan sujud syukur ya bagus, nggak ada masalah. Kalau dikatakan sujud lain-lain pun tidak ada masalah. Karena perbuatan yang dilakukan setelah salam berarti perbuatan itu di luar sholat. Karena dia di luar sholat, maka orang nggak ada masalah. Jadi kan sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Ketika orang sudah salam berarti dia sudah keluar daripada sholat. Kalau dia sudah tidak lagi sholat, maka hal-hal yang awalnya dilarang dalam sholat kan jadi boleh. Jangankan dia sujud, dia kentut aja boleh habis assalamualaikum. Kan begitu. Jungkir balik juga boleh. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak? Ya boleh, enggak ada masalah. Kalau ditanya ini sujud syukur, oh bagus itu sujud syukur. Untuk disujudi itu kan syukur dalam makna rezeki yang tidak datang tiap hari, rezeki yang besar gitu. Karena kalau setiap rezeki harus kita sujud, kita nggak ada waktu buat jalan nih gitu. Ini buka mata kan juga rezeki, ngomong juga kan begitu. Tapi kalau dibilangnya sujud syukur, ya memang ada yang mengatakan seperti itu. Maksudnya untuk setiap rezeki walaupun rutin nggak ada masalah. Cuman intinya bahwa pekerjaan itu tidak ada masalah karena dia sudah di luar daripada sholat gitu. Yang kagak boleh itu lagi tahiyat tiba-tiba sujud, nah itu tuh sholatnya batal gitu. Tapi setelah habis assalamualaikum, orang buka HP boleh, nyolek temennya boleh, nelpon boleh, dia kentut boleh, dia baca surat boleh, jungkir balik, dia megang speaker, dia boleh nggak? Karena sholatnya udah, sholat itu adabnya istighfar. 3 kali gitu. Oke. Siap. Thank you. Siap. Ada lagi? Hari ini tumben sepi nih Ustaz yang nanya, Ustaz. Biasanya sampai 9:30 pertanyaan harus ditahan-tahan, Ustaz. Lagi mendung soalnya di luar. Dari sore mendung. Gimana Mas Hendy? Kalau nggak ada kita akhiri. Boleh, silakan Mas Olo diakhiri. Sama titip pesan Mas Olo dan Ustadz, salah satu teman kita di sini, insya Allah yang besok ada lamaran Ustadz. Mohon doanya nanti ya, supaya dilancarkan semua sampai ke pelaminannya. Siap. Thank you. Siap. Kalau gitu sekalian Ustadz pimpin doa untuk penutupan. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita berdoa, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian waktu yang kita luangkan, kuota internet yang kita berikan untuk kajian ini mudah-mudahan diganjar oleh Allah dengan keberkahan, dan mudah-mudahan hajat kita berkat hadirnya kita di majelis ilmu ini, Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan akhirat. Allah lancarkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, termasuk teman-teman yang punya hajat, baik itu lamaran atau mungkin hajat yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, serta Allah berikan keberkahan, dan Allah ridhoi setiap apa yang dia kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وارزقنا إلا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Olo dan Mas Hendy, teman-teman. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Thank you Mas Olo. Terima kasih banyak ya sudah di MC dadakan. MC dadakan. Jangan kapok ya. Iya. Terima kasih. Kita tutup